memberikan ku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Dia menugerahkan ku kasih hanya untuk berkasih berbagi denganmu. Atas restu Allah ku ingin milikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah ku mencintai dirimu, Ku pinang kau dengan rasa mati jika ku tak bersamamu. hanya dirimu satu yang aku inginkan. Ku bersumpah sampai mati hanya dirimu. Atas restu Allah ku ingin milikimu, Ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. restu Allah ku mencintai dirimu, Ku pinang kau dengan bismillah. atas restu Allah ku miliki dirimu, Ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. restu Allah ku mencintai dirimu, Ku pinang kau dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kebetulan saya sudah berada di Kota Makassar, tempat tinggal dari Pak Ustadz Maulana di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Hari ini saya datang ke sini tuh benar-benar nggak bilang sama Pak Ustadz Maulana. Saya mau coba mengajak jamaah Islam itu indah yang di rumah untuk lebih kenal dekat lagi dengan sosok Ustadz Maulana dan kegiatan sehari-hari di Kota Makassar seperti apa. Mungkin karena sekarang waktunya agak-agak mendung nih, kita harus bergerak lebih cepat ya. Kalau gitu langsung aja ikutin saya ya. Ayo. Jamaah, alhamdulillah nih akhirnya saya bisa bersilaturahmi ke Makassar, ke kampung halamannya Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Suasana kotanya ramai banget. Baru kali ini saya bisa jalan-jalan naik motor di Kota Makassar. Seru, saya suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Pak Ustadz, sampai Ya Allah, juga, Pak, alhamdulillah. luar biasa. Gimana, sehat? Ya Allah, ini Saya duduk dulu dong. Ah, Pak Ustadz, kedatangan, masa Li? saya nggak dikasih duduk, kasih ya duduk Allah. dulu dong. Aku kayak mimpi, Li. Masa? Iya. Saya justru lebih kayak mimpi lagi. Iya. Saya nggak nyangka ternyata saya sampai juga di Makassar nih. Kamu naik apa ke sini? Aku naik motor dong. Keren Kan ya? tadinya kejadian mau jemput Padli. Pak Ustadz, saya itu nggak mau ngerepotin Pak Ustadz. Iya. Makanya saya datang sendiri ke sini naik motor. Oh gitu. Pak Ustadz, nih keluarga yang lain pada kemana?
Wah biasalah kalau acara seperti ini kumpul-kumpul keluarga pada repot sendiri, Sebentar. masing-masing punya cara. Enggak gitu. Ini kan Pak Ustadz kan selalu ceritakan tentang keluarganya, istrinya yang cantik, anak-anak yang cantik dan ganteng. Ini Ayo Anwar. dong, kenalin dong semuanya ini pemirsa di rumah. Pemirsa jamaah Islam itu Indah dimanapun berada, alhamdulillah saya memiliki 4 orang anak. Ya, sekarang ini anak cowok saya namanya Anwar, ini anak ketiga. Ganteng nih. Wah, masih ada nih anak pertama saya namanya Nora. Ini Nora. Oh, ini Iya. ini mirip Ustadz. Ada lagi satu nih namanya Aira. Mana yang namanya Aira? Ini Aira baru pulang sekolah dia. Oh, baru pulang sekolah. Dia sudah sekolah sini Aira. Oh, ya ampun. Aira Mana? sama ibunya. Oh nih tuh jamaah Islam itu indah yang Betul. selama ini diceritain Pak Ustadz istrinya cantik tuh, ini dia orangnya Cie Bu Haji. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, ya Allah, bener cantik, anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Iya. Ini kan baru 3, anaknya kan 4. Aduh biasa. Yang keempat itu dipegang lagi dimainin sama adik saya. Oh, ada tantenya juga di sini? Iya. Anak ini tinggal sama siapa? Kan lagi ada tamu. Kebetulan ada temennya adik saya datang mau lihat adik saya, anak saya. Mana? Ayo sini. Di mana? Alima. Sama Alima ini. Wah, Masya Allah, ini dia nih. Ini jamaah nih, anaknya Pak Ustadz yang baru 2 bulan. Yang selama ini diceritain Pak Ustadz. Baru lahir, ya ampun, cantik. Jamaah Islam Indah dimanapun berada yang selalu saya sebut Alima. Inilah orangnya. Aduh. Pak Ustadz, sebentar. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama jamaah yang ada di rumah. Jamaah yang di rumah ini banyak yang ngefans banget sama Pak Ustadz. Makasih Karena banyak. berbicara tentang masalah kesibukan Pak Ustadz yang luar biasa ini kan, Pak Ustadz kan jarang pulang. Ya. Sekarang pada saat di rumah itu bisa memberikan waktu yang berkualitas kepada keluarga itu gimana Pak Ustadz? Sebenarnya begini, kalau saya pulang ke Makassar, sebenarnya satu hari itu bisa berjadi berkualitas. Oh. Bahkan saya tidak mau tidur kalau di Makassar. Karena kenapa? Kalau saya tiba, langsung main sama anak. Ih, Dan Masya kegiatan Allah, yang paling saya senangnya adalah ngantar anak-anak ke sekolah. Ah. Oh, paling suka juga ngantar anak ke sekolah, habis itu jemput lagi, terus main sama anak. Coba saya tanya sebentar. Cerita dikit dong. Ini teman-temannya lagi nonton juga nih. Hai teman-teman, ini abahku. Coba. Ayo dong. Assalamualaikum. Nama saya Nah. Sayang nggak sama abah? Sayang banget apa sayang aja? Sayang banget. Aduh, Bu Haji nih kalau uminya Naura nih gimana nih kalau misalnya kalau Pak Ustadz lagi pulang gitu, apa sih yang paling disenengin? Kalau dia lagi ngantar anak ke sekolah. Buat Halimah nih, sosoknya Ustadz Maulana sebagai kakak di mata adiknya seperti apa coba? Kalau Ustaz itu bagus, maksudnya perhatian sama adiknya. Oh perhatian dia. Tapi suka ngatur banget sama saya. Oh, contohnya. Suka bawel juga. Oh, nggak mau ya. Yang suka diatur sama Ustadz tuh apa biasanya sih? Kalau ada dia disuruh kita itu harus cepat. Oh jadi kalau misalnya disuruh harus cepat. Paling sering nyuruh apa Ustadz itu ke adik-adiknya? Suruh beli kambing. banyak. Banyak. Kamu belum ambil Air minum. Nggak apa-apa nanti nggak boleh aja. kalau di Makassar itu adatnya begitu. Nggak boleh ada tamu nggak makan. Oh. Pelit namanya. Oh gitu ya, Ustadz bisa aja. Jamaah, arti keluarga itu sangat penting bagi semua orang. Ada pepatah bilang keluarga adalah segalanya. Begitu pula kebersamaan dan kehangatan keluarga Ustadz Maulana yang saya lihat ini. Ustadz aja yang super sibuk sampai tahu banget karakter masing-masing anaknya. Naura, Aira, Anwar, bahkan sekecil Masita. Padahal waktu berkumpul mereka itu cukup terbatas. Alhamdulillah ya. Aduh, saya jadi ingat keluarga di rumah nih. Tuh kan, jadi kangen. Nah, mumpung Padli ada di sini, Iya, Pak Ustadz. sekalian nih saya ajak jalan-jalan di Kota Makassar. Oh. Utamanya aku akan bawa di rumah mertua saya, di mana setiap hari aku titip anak-anak saya. Boleh banget Pak Iya. Ustadz. Ya, aku siap-siap dulu ya. Oh boleh Pak Iya. Ustadz, silakan. Kamu makan dulu lah. Ya, saya Adi, cobain Mama, kue-kuenya sudah dulu. siap makanannya? Oke. Ya, saya makan kue dulu tuh mau nyusul ke sana, makan kuenya dulu. Kasihan Iya. ini udah dibuatin. Nah, Padli,
Disinilah rumah mertua saya. Ibunya Uminya Nora. Sebentar Pak Ustadz, ini kok ada acara rame-rame apa setiap hari kayak gini? Nah gini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ini bersyukur karena di Makassar saya membentuk pengajian. Ada pengajian di rumah saya di yang tadi. Oh iya. Kemudian ada juga rumah mertua saya ada pengajian. Jadi tiap bulan itu kegiatan itu ada pengajian tiap bulanan. Oh, ada pengajian bulanan. Jadi kalau misalnya Bahkan- lagi rame-rame gini, kebetulan pas saya datang ini lagi ada pengajian Ada bulanan. pengajian bulanan. Wah. Tapi ini repotin nggak nih kita nih? Enggak, pas aja kok, bagus. Oh apa? Tidak ada Ini masalah. apa kita ketemu sama Mama Haji sama Bapak Haji nggak apa-apa? Iya semua. Nggak mengganggu nih? Enggak mengganggu, malah Apa, senang nggak kok. mengganggu. Ya, kita tunggu. Ayo. Jamaah pengajian bulanan ini ternyata sudah jadi rutinitas Pak Ustadz setiap bulan sekali. Pak Ustadz menyempatkan waktu untuk pulang ke Makassar dan bertausiah di sini. Pak Ustadz tadi bunyi terus. Ya Allah, ini kan Ustadz Syam, ngapain dia nelfon saya? Hah? Bentar, saya angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Saya lagi di Makassar. Saya sama Pak Ustadz lagi ngobrol-ngobrol, lagi keliling-keliling. Tadi habis dari rumah Pak Ustadz, terus ke rumah Ibu Haji. Terus nih sekarang belum tahu lagi nih mau kemana lagi. Pak Ustadz ngajak saya nih. Oh, udah ke sana. Udah ke rumah ini, udah ke rumah itu. Terus rumah aku dilewatin gitu aja. Nggak mau ke rumah aku nih, nggak mau silaturahim ke rumah. Oh enggak. Oh ngambek. Ngambek. Makanya aku bilang jangan dulu. Kelar aku dulu baru kita sama-sama ke rumah Syam. Udah nggak apa. Dari sini kita langsung sana aja ntar ya. Boleh. Kasian saya nggak enak juga, janji. Gini aja deh, ke rumah. Kan kebetulan ada bayi nih, ada bayi baru. Mau akikahan. Hah? Bayi aku? Ustadz saya punya bayi. Kapan nikahnya? Kok nggak undang-undang? Bukan anak aku, adik bayi. Ada adik aku yang baru. Alhamdulillah. Jadi Sam baru punya adik lagi. Ya mau akikahan gitu. Kebetulan mau ngundang Pak Ustadz sama Mas Fadli. Gimana? Tahu kan rumahnya Pak Ustadz, tahu kan? Pokoknya buka aja nih, zaman sekarang udah canggih. Send location aja udah ya. Ntar gua ke situ. Ya Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jemaah, kebetulan nih saya dan Ustadz Maulana dapat undangan dari Ustadz Syam untuk acara akikah adiknya Ustadz Syam yang baru lahir. Mau tahu bagaimana proses akikah dalam Islam? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Perasaan saya itu di bagian sini. Udah dekat ini rumahnya. Ustadz, Ya. dari tadi Ustadz ngomong udah dekat. Sebenarnya Ustadz masih ingat ke rumah Ustadz Syam di mana? Masih ingat, aku pernah datang ke sini. Kapan? Waktu berangkat haji. Tahun? Tahun berapa ya? Pokoknya beberapa tahun yang lalu lah. Beberapa tahun yang lalu. Jangan-jangan Iya. Sam udah pindah. Masa mau pindah di situ? Itu belum jadi. Iya benar. Mungkin masih terus Ayo, kali. tuh rumahnya. Ayo kesan. Ayo. Jemaah, akhirnya saya dan Pak Ustadz tiba di rumah Ustadz Syam untuk bersilaturahmi dan menghadiri undangan akikah adik barunya Ustadz Ini Syam. benar rumahnya Sasam. Ayo kita pastikan. Iya. Jangan bukan. Canggih. Dia nggak bilang sama kita kalau ada gak ada cara. Berarti kita dijebak ini. Taruh coba panggil dulu. Misi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Syam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, bener ternyata. Berarti, Rame banget di sini Oh. berarti Sasam kalau tidur pakai gini juga ya. Sebentar. acara Pak Ustadz. Ini ada acara apa? Kan masih lama nikahnya. Kok udah ada acara sekarang? Pertanyaannya, tangan saya kapan dilepas? Ada acara apa? Ada acara nikahan adik aku. Ada yang baru, adik bayi. Adik baru maksudnya gimana sih? Saya nggak jelas nih. Ada bayi baru. Jadi bukan bayi Ustadz- aku ya, bukan bayi aku ya. Oh adik. Ada Ustadz adik punya baru, adik punya adik baru. lagi. Yeay. Ya nikahan. Allah, pas banget berarti kita. Iya, alhamdulillah pas banget datangnya. Kita nggak diundang. Gimana nih? Kemarin diundang di telepon. Tapi nggak dibilang akikah. Iya kan? Udah ada. Oh, Ustadz. Ini Halal nih. bentuk undangan juga sebenarnya. Oh, yaudah. Cuma nggak mau bilang-bilang. Oh. Kan ada orang mengundang nggak mau beritahukan jenis Surprise. undangannya. Oh. Kenapa? Supaya kita tidak bawa kado, jadi aman kita. Oh nggak ya udah aman bermasalah. lah. Oh gitu. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mau sedikit menjelaskan tentang akikah itu artinya adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam. Fungsinya sebagai penggadaian seorang bayi yang dilahirkan dan hukumnya akikah itu menurut pandangan yang paling kuat adalah sunnah muakkadah. Acara akikah ini dihadiri oleh seluruh keluarga Ustadz Syam, termasuk kedua nenek Ustadz Syam nih.
Setelah memotong 1 ekor kambing, kemudian membaca salawatan dan selanjutnya adalah ritual memotong rambut yang didahului oleh pihak keluarga. Makna dari potong rambut ini adalah untuk membersihkan dari kotoran, baik secara simbolis ataupun memang dibersihkan. Terakhir adalah doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz Maulana. Nah, jelas ya jamaah? Alhamdulillah.